umat Allah yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Saya percaya Tuhan memberkati kita anak-anaknya. Bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di seri khotbah saya yang kedua, telah saya sampaikan bahwa gereja yang dibangun dalam kekuatan hubungan atau persekutuan Kristiani sesuai kehendak Allah dan diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Setidaknya ada 6 ciri implementasi dari persekutuan atau hubungan Kristiani. Yang pertama, ditunjukkan dengan saling mengasihi. Kedua, ditunjukkan dengan saling membantu. Ketiga, ditunjukkan dengan saling mengampuni. Keempat, ditunjukkan dengan saling mengaku dosa dan mendoakan. Kelima, ditunjukkan dengan saling menasehati. Keenam, ditunjukkan dengan saling menghibur. Saat ini kita akan merenungkan firman Allah, gereja yang istimewa seri ketiga. Dengan tekanan utama, gereja yang dibangun dengan komitmen melayani. Bangsa Israel membangun rumah Allah karena adanya komitmen untuk melayani Allah melalui ibadah dan melayani sesama. Melayani Tuhan merupakan kekuatan pemersatu yang hebat di antara umat Allah. Apa yang dimaksud dengan gereja yang dibangun dengan komitmen melayani? Adalah gereja atau umat Allah yang melakukan pelayanan. Jemaat yang dilayani tidak dijadikan objek, tetapi menjadi subjek. Pelayanan dilakukan dalam hubungannya dengan Yesus Kristus secara vertikalis dan sekaligus menggumuli hubungan dengan sesama secara horizontalis. Gereja harus melayani karena demikianlah semestinya. Gereja melayani untuk menjadi saluran berkat bagi dunia, guna memproklamirkan dan mendemonstrasikan hidup yang kudus dan benar. Hakikat inilah yang memungkinkan gereja menyatakan bahwa gereja diutus ke dunia, berada di dalam dunia, dan melayani untuk dunia. Yesus Kristus adalah pelayan yang telah memberikan keteladanan bagi gereja untuk berkomitmen dalam pelayanan. Yesus Kristus menyatakan dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani adalah suatu kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong atau membantu orang lain. Nah, Yesus datang ke dalam dunia tujuannya adalah untuk melayani. Bahkan Yesus memberikan nyawanya untuk melayani. Tuhan Yesus adalah teladan kita dalam pelayanan. Yesus memperlihatkan keteladanan seorang hamba dengan menanggalkan jubahnya dan berpakaian seperti seorang hamba membasuh kaki murid-muridnya. Dijelaskan dalam Yohanes 13 ayat 15. Ini merupakan satu pelayanan yang dilakukan Yesus yang didasarkan pada hati yang mengasihi Bapa. Kita bisa melayani tanpa kasih, tetapi orang yang memiliki kasih dipastikan melayani umat Allah dan sesama manusia. Gereja yang dibangun dengan komitmen melayani begitu kuat ditekankan oleh Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa.
melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Perintah Paulus tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Allah di Galatia, namun juga kita di masa kini untuk tetap melayani dengan kasih. Setidaknya ada 3 prinsip bagi gereja yang berkomitmen melayani. Pertama, melayani untuk menjadi berkat. Melayani tidak dibatasi hanya di gereja, di gedung gereja. Di mana saja kita bisa melayani. Sebab melayani bukan hanya menjadi singers, menjadi worship leader, atau pemain musik atau berkhotbah. Melayani adalah ketika kita memberikan hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Melayani dapat dilakukan dengan membantu orang lain, memberikan waktu bagi orang lain, memberikan perhatian, bahkan mungkin uang untuk kepentingan pelayanan. Jadi jelas sekali bahwa melayani adalah memberikan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kedua, melayani dengan anugerah Allah. 1 Petrus 4 ayat 11 menyatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Melayani adalah anugerah Allah, sebab jika kita dipanggil untuk melayani, maka itu artinya kita dipercaya oleh Allah menjadi alatnya. Kita harus sadar bahwa dulunya kita manusia berdosa, tidak layak untuk melayani. Namun anugerah Allah melalui Yesus Kristus, kita dilayakkan oleh Allah untuk melayani. Bagaimana caranya kita merespon anugerah Allah? Lakukanlah yang terbaik dalam melayani Tuhan, sebab melayani adalah anugerah. Selama masih hidup, berarti selama itu pula kita harus menggunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, melayani karena cinta Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 menyatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Selanjutnya Yohanes 15 ayat 16 memberitahukan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Teks tersebut menjelaskan bahwa gereja atau tubuh Kristus yang mengasihi Allah akan menuruti segala perintah Allah. Salah satunya adalah pergi dan menghasilkan buah, yang juga dapat diartikan sebagai melayani Tuhan. Melayani adalah perintah Tuhan. Dan jika kita mengasihi Tuhan, berarti harus melakukan perintah Tuhan. Dan salah satunya adalah melayani. Kita akan terus-menerus melayani. Apapun masalah dan kondisi kita, jangan pernah berhenti melayani. Melayani adalah panggilan tertinggi dari kehidupan Kristiani. Pelayanan gerejawi tidaklah sama dengan pelayanan duniawi atau orang yang tidak lahir baru. Mengapa? Setidaknya ada 5 ciri khas dari pelayanan tubuh Kristus atau gereja. Yang pertama, pelayanan gereja bersifat nirbala, tidak mencari keuntungan tertentu. Sebab bukankah gereja dibentuk oleh Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta, dan bukan untuk kepentingan manusia, tetapi karena ketetapan Allah. Gereja
mengacu kepada pelayanan Yesus Kristus. Dalam pelayanannya, di mana pelayanan gereja itu mencontoh meneladani Kristus yang merendahkan diri untuk menjadi sama dengan manusia. Ketiga, pelayanan gereja itu mengarah kepada kedatangan Yesus Kristus yang akan mengangkat gereja. Keempat, pelayanan gereja itu tidak bersifat individual tetapi kolektif, artinya dilakukan bersama-sama dengan kawan sekerja Allah. Yang kelima, pelayanan gereja memiliki sifat fungsional dan sekaligus imperatif, artinya perintah, sehingga tidak berdasarkan kehendak sendiri tapi berdasarkan kehendak Allah. Umat Allah ini berkati Tuhan, bertolak dari ciri khas tersebut, maka pelayanan yang dilakukan oleh gereja harus tidak memudar dan tidak boleh kehilangan orientasi yang berfokus pada Kristus. Melayani adalah aktivitas memberdayakan warga jemaat secara kolektif agar jemaat bersama-sama giat membangun pelayanan. Pelayanan yang demikian akan mentransformasi perilaku, menembus berbagai perbedaan, dan memperkuat kesatuan tubuh Kristus untuk konsisten melayani bersama-sama. Pelayanan merupakan respon setiap warga jemaat atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan respon itu diwujudkan dengan akal maupun nurani. Ingat, pelayanan tidak mengabaikan realita dan mengarah ke masa depan. Artinya, memperhatikan pemenuhan kebutuhan masa kini dan membawa umat Allah kepada pencapaian spiritualitas yang baik serta masa depan yang membahagiakan. Pelayanan dan kesaksian memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan tubuh Kristus atau gereja. Melalui pelayanan dan kesaksian, pembangunan tubuh Kristus atau jemaat menjadi nyata baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Jemaat bertumbuh dan berbuah karena hidup sesuai kehendak Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak akan dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jemaat berbuah tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dilayani untuk tetap di dalam Kristus. Pelayanan dan kesaksian gereja semestinya berada pada koridor memanusiakan manusia. Pada titik inilah pembangunan jemaat diwujudkan sebagai jawaban atas karunia Tuhan. Gereja yang dibangun dengan komitmen melayani dilakukan secara bersama-sama oleh Yesus Kristus sebagai pemilik jemaat. Dan di bumi ini gembala jemaat atau pelayan juga mengerjakan hal tersebut. Warga jemaat memberikan dukungan terhadap pelayanan penggembalaan. Pengandalan atau memfokuskan pelayanan kepada Kristus dan kerjasama yang terintegrasi antara pemimpin rohani dan jemaat akan mengakibatkan persekutuan atau hubungan di antara tubuh Kristus semakin lebih baik. Ini merupakan satu kesaksian yang akan ditampilkan yang tentunya akan menjadi berkat yang luar biasa. Ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan untuk menjadi berkat atau bersaksi. Pertama, brave, artinya keberanian untuk memberitakan Injil. Yang kedua, brain, artinya otak yang memiliki kemauan untuk terus-menerus menyelidiki firman Allah. Ketiga, behavior, artinya perilaku yang menopang pelayanan atau kesaksian. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, gereja yang dibangun dengan komitmen melayani harus dilakukan dengan kasih Kristus. Setidaknya ada 3 prinsip bagi gereja yang berkomitmen melayani. Melayani untuk menjadi berkat, melayani dengan anugerah Allah, melayani dengan cinta Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita memahami, mengerti
mengerti dengan baik akan gereja itu. Gereja yang istimewa dipastikan menjadi berkat secara luar biasa. Ada 3 kebenaran tentang gereja yang istimewa. Pertama, gereja yang dibangun di atas keyakinan iman. Kedua, gereja yang dibangun dalam hubungan kekuatan Allah. Ketiga, gereja yang dibangun dengan komitmen melayani. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Amin.